Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Olpika Sandi, NIM 2019143300. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kemajemukan ras, etnis, dan juga agama yang ada di Nusantara. Yang pertama, A. Definisi keberagaman. Keberagaman manusia bukan berarti manusia itu bermacam-macam atau berjenis-jenis seperti halnya binatang atau tumbuhan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan tetaplah berjenis satu. Keberagaman manusia yang dimaksudkan bahwa setiap manusia memiliki perbedaan. Nah, perbedaan itu ada karena manusia adalah makhluk individu dan setiap individu itu memiliki ciri-ciri khas tersendiri. Selain makhluk individu, manusia juga makhluk sosial yang membentuk kelompok persekutuan hidup. Tiap kelompok persekutuan hidup, manusia juga beragam. Masyarakat sebagai persekutuan hidup itu berbeda-beda dan beragam karena adanya perbedaan. Misalnya ras, suku, agama, budaya, ekonomi, status sosial, jenis kelamin, daerah tempat tinggal, dan lain sebagainya. Hal yang demikian kita katakan sebagai unsur-unsur yang membentuk keberagaman dalam masyarakat. Dan yang kedua atau B, keberagaman dalam dinamika sosial budaya. Keberagaman yang terdapat dalam kehidupan sosial manusia melahirkan masyarakat majemuk. Majemuk berarti banyak ragam, beraneka, dan berjenis-jenis. Konsep masyarakat majemuk pertama kali diperkenalkan oleh Furnifal tahun 1948 yang mengatakan bahwa ciri utama masyarakatnya adalah berkehidupan secara kelompok yang berdampingan secara fisik, akan tetapi terpisah oleh kehidupan sosial dan bergabung dalam satu satuan politik. Konsep ini majemuk pada masyarakat Indonesia kolonial. Masyarakat Hindia Belanda waktu itu dalam pengelompokan komunitasnya didasarkan atas ras, etnis, ekonomi, dan agama. Konsep masyarakat majemuk Furnifal di atas dipertanyakan validitasnya sekarang sebab telah terjadi perubahan fundamental akibat pembangunan serta kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. Usman Veli 1989 mengkategorikan masyarakat majemuk di suatu kota berdasarkan dua hal, yaitu pembelahan horizontal dan juga pembelahan vertikal. Nah, secara horizontal masyarakat majemuk itu dikelompokkan menjadi yang pertama etnis dan juga ras atau asal-usul keturunan dari mereka. 2. Bahasa daerah. 3. Adat istiadat atau perilaku. 4. Itu agama. Dan 5. Itu adalah pakaian, makanan, dan juga budaya material lainnya. Dan serta secara vertikal, masyarakat majemuk dikelompokkan berdasarkan yaitu penghasilan atau ekonominya. Yang kedua pendidikan. Yang ketiga permukiman. Dan yang keempat itu adalah pekerjaan. Serta yang kelima adalah kedudukan sosial politik mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi dari saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya yang lainnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rodatul Jannah, NIM 2019143297. Di sini saya akan menjelaskan tentang ras yang ada di Indonesia. Nah, kata ras berasal dari bahasa Prancis dan Italia yaitu raza. Pertama kali istilah ini diperkenalkan Francois Bernier, antropologi Prancis, untuk mengemukakan gagasan tentang pembedaan manusia berdasarkan kategori atau karakteristik warna kulit dan bentuk wajah. Setelah itu, orang lalu menetapkan hierarki manusia berdasarkan karakteristik fisik atau biologis. Nah, berdasarkan karakteristik biologis, pada umumnya manusia dikelompokkan dalam berbagai ras. Manusia dibedakan menurut bentuk wajah, rambut, tinggi badan, warna kulit, mata, hidung, dan karakteristik fisik lainnya. Nah, jadi ras adalah perbedaan antara manusia menurut atau berdasarkan ciri fisik biologis. Adapun
Ciri utama pembeda antara ras yaitu ciri alamiah rambut pada badan, warna alami rambut kulit, dan iris mata, bentuk lipatan penutup mata, bentuk hidung, serta bibir, bentuk kepala dan muka, serta ukuran tinggi badan. Adapun ciri-ciri yang menjadi identitas dari ras bersifat objektif atau somatik, secara biologis, konsep ras selalu dikaitkan dengan pemberian karakteristik seseorang atau sekelompok orang ke dalam suatu kelompok tertentu. Nah, yang secara genetik memiliki kesamaan fisik seperti warna kulit, mata, rambut, hidung, atau potongan wajah. Perbedaan seperti itu hanya mewakili faktor tampilan luar. Namun, kebanyakan ilmuwan dewasa ini sependapat bahwa semua kelompok ras termasuk dalam satu rumpun yang merupakan hasil dari suatu proses evolusi, dan semua kelompok ras kurang lebih sama kadar kemiripannya dengan hewan lainnya. Di dunia ini dihuni berbagai ras, jadi pada abad ke-19, para ahli biologi membuat klasifikasi ras atas 3 kelompok, yaitu 1 Kaukasoid, kedua Negroid, dan ketiga Mongoloid. Nah, adapun rasa atau subras yang mendiami kepulauan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada Papua Melanesoid yang mendiami wilayah Papua, Aru, dan Kai. Kedua, ada Wedoid yang mendiami daerah Sumatera bagian barat laut. Ketiga, Malayan Mongoloid yang meliputi Proto Melayu. Keempat, Negroid yang mendiami pegunungan Maluku, Papua. Kelima, ada Asiatik Mongoloid yang terdiri atas keturunan Tionghoa dan Jepang yang tinggal di Indonesia. Kemudian yang keenam, ada Kaukasoid terdiri atas keturunan Belanda, Inggris, keturunan Arab, India, Pakistan yang tinggal di Indonesia. Nah, secara rasial, penduduk Indonesia terdiri dari ras Paleo-Mongoloid yang merupakan campuran Mongoloid asli dan Wedid yang hitam. Menurut Howells, mereka merupakan keturunan dari 3 ras sekaligus, yaitu hitam, kuning, dan putih. Nah, itu saja penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Puri. Nama saya Puri Ayunopia Utami. Saya akan menjelaskan keanekaragaman etnik di Indonesia. Kutjaraningrat menyatakan suku bangsa sebagai kelompok sosial atau kesatuan hidup yang memiliki sistem interaksi yang ada karena kontinuitas dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggota serta memiliki sistem kepemimpinan sendiri. Beberapa faktor yang menyebabkan terbentuknya kemajemukan masyarakat Indonesia. Pertama, faktor bentuk fisik wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan. Nenek moyang bangsa kita mula-mula sekali datang secara bergelombang sebagai imigran dari daerah Yunan. Bentuk kepulauan ini memaksa mereka untuk harus tinggal menetap di daerah yang terpisah-pisah dengan yang lain. Isolasi mengakibatkan penduduk yang menempati setiap pulau atau sebagian pulau di Nusantara ini tumbuh menjadi kesatuan etnik yang sedikit banyak terisolasi dari kesatuan etnik yang lain. Tiap kesatuan etnik ini terdiri dari sejumlah orang yang mempersatukan oleh ikatan-ikatan emosional serta memandang diri mereka masing-masing sebagai suatu jenis tersendiri. Pada umumnya memiliki bangsa dan warisan bahasa kebudayaan yang sama. Mereka biasanya mengembangkan kepercayaan bahwa mereka memiliki asal-usul dan keturunan yang sama, suatu kepercayaan yang seringkali didukung oleh mitos-mitos yang hidup dalam masyarakat. Ada lebih 300 suku bangsa di Indonesia, masing-masing dengan bahasa dan identitas kultur yang berbeda-beda. Skinner menyebut ada lebih dari 35 suku bangsa di Indonesia, masing-masing dengan bahasa adat yang tidak sama. Kedua, kenyataan bahwa Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik sangat mempengaruhi terciptanya pluralitas agama di dalam masyarakat Indonesia.
Oleh karena letaknya berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan laut melalui para pedagang asing, pengaruh yang pertama kali menyentuh masyarakat Indonesia ialah pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dari India. Sejak 400 tahun sebelum Masehi, Hinduisme dan Buddhisme pada waktu itu tersebar meliputi daerah yang cukup luas di Indonesia, serta lebur bersama-sama dengan kebudayaan asli yang telah hidup selama itu. Namun demikian, terutama di Pulau Jawa dan Pulau Bali, pengaruh agama Hindu dan Buddha itu tertanam dengan kuat hingga saat ini. Pengaruh kebudayaan Islam mulai memasuki masyarakat Indonesia sejak abad ke-13. Akan tetapi, benar-benar mengalami proses penyebaran yang luas sepanjang abad ke-15. Pengaruh reformasi agama Islam yang memasuki Indonesia pada permulaan abad ke-17 dan terutama pada akhir abad ke-19 itu pun berhasil merubah keadaan tersebut, kecuali memperkuat pengaruh agama Islam di daerah-daerah yang sebelumnya memang telah merupakan daerah pengaruh agama Islam. Sementara itu, Bali masih tetap merupakan daerah pengaruh agama Hindu. Pengaruh kebudayaan yang ketiga yaitu pengaruh kebudayaan Barat. Mulai memasuki masyarakat kita melalui kedatangan bangsa Portugis pada permulaan abad ke-16. Kedatangan mereka ke Indonesia tertarik oleh kekayaan rempah-rempah di Kepulauan Maluku, suatu jenis komoditas perdagangan yang sedang laku keras di Eropa pada waktu itu. Kegiatan misionaris yang menyertai kegiatan perdagangan mereka dengan segera berhasil menanamkan agama Katolik di daerah tersebut. Ketika bangsa Belanda berhasil mendesak bangsa Portugis keluar dari daerah tersebut pada kira-kira tahun 1600-an, maka pengaruh agama Katolik pun segera digantikan pula oleh pengaruh Protestan. Produk final dari semua pengaruh kebudayaan tersebut kita jumpai dalam bentuk pluralitas agama di dalam masyarakat Indonesia di luar Jawa. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Amelia Jayanti, NIM 2019-14-33-19. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu Kemajemukan Agama. Bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Agama yang berkembang yaitu seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di samping itu juga berkembang kepercayaan, di mana organisasi kepercayaan di Indonesia diperkirakan ada sekitar 200. Agama Hindu tiba di Pulau Indonesia pada abad pertama awal Tarik Masehi, dibawa oleh para musafir atau pedagang dari India. Kedatangan agama Buddha dimulai dari aktivitas perdagangan pada awal abad pertama. Saat dimulainya perdagangan melalui jalur laut, yaitu kedatangan para pedagang dan peziarah dari India atau Gunawarman, ataupun dari Cina, Fahim dan Aising yang melewati Selat Malaka. Menurut para sejarawan, pada abad ke-13 Masehi, agama Islam masuk ke Nusantara yang dibawa oleh para pedagang Muslim dari Arab, Gujarat, dan Persia. Kristen Katolik tiba di Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis. Masyarakat dan negara diharapkan tetap membina, menghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar satu, tidak mengarah kepada pembentukan agama yang baru. Yang kedua, mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu agar pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menganut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, dapat melaksanakan pembangunan bersama warga masyarakat lainnya.
Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat religius atau agamis. Kesetiaan dan kepatuhan nilai hidup religius atau keagamaan menjadi jiwa atau semangat dasar sumber inspirasi, motivasi, dan tonggak pedoman arah bagi manusia dalam menentukan dan mengambil sikap yang tepat dan benar terhadap setiap perkembangan dan kemajuan yang ada. Kebinekaan agama Islam, Protestan, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, dan aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan kenyataan hidup dalam masyarakat Indonesia. Demikianlah materi dari kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.